Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Herawati dari Prodi PG PAUD Reguler Plus. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang membumikan Islam di Indonesia. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Aden Surdarman SAG MPDI. Yuk, silakan disimak. Membumikan Islam di Indonesia. Membumikan Islam adalah suatu hal di mana Islam berusaha menyebar luas di muka bumi ini dengan cara berdakwah. Menyebarluaskan agama Islam dengan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, mengajak membaca buku-buku tentang referensi agama Islam dan lain sebagainya. Secara filosofis, agama merupakan keyakinan seseorang akan eksistensi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, agama itu merupakan keyakinan seseorang kepada Allah beserta ketentuan-ketentuannya yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Oleh karena itu, ajaran Islam bersifat samawi atau agama langit berdasarkan wahyu. Namun demikian, sifat agama samawi dari Islam harus diturunkan ke bumi, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tujuan utama dari agama adalah mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Terlepas dari substansi ajaran Islam, Islam bukan merupakan agama asli bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan agama Islam di Nusantara merasakan berbagai pengalaman disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau tersebut. Bahkan dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Perjumpaan Islam dengan budaya atau tradisi lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Dalam konteks sejarah penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-15 dan khususnya di Tanah Jawa, Wali Songo mempunyai peran yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya. Budaya dijadikan media dalam menyebarkan agama Islam dan mengenalkan nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat secara persuasif. Kemampuan memadukan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam mempertegas bahwa agama dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Secara sosiologis, keberadaan Wali Songo hampir semua berada di titik tempat pusat kekuatan masyarakat, yaitu di Surabaya, Gresik, Demak, dan Cirebon. Bahkan, kerabat mereka pun memiliki peran yang signifikan juga dalam menyebarkan agama Islam secara kultural. Dalam konteks keagamaan yang dijalankan masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan gerakan dakwah, Wali Songo tampak sekali terdapat usaha membumikan Islam. Fakta tentang pribumisasi Islam yang dilakukan Wali Songo dalam dakwahnya terlihat sampai saat ini. Sejumlah istilah lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah yang berbahasa Arab, contohnya Gusti Kanjeng Murbeng untuk Allah Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi, Kiai atau Al-Amin, Guru atau Ustadz, Sembahyang atau Sholat, dan lain-lain.
Sejak masa Wali Songo, Islam di Indonesia mempunyai dua model di atas. Satu, kelompok formalis, yaitu kelompok yang lebih mengutamakan aspek fikih dan politik kenegaraan. Kedua, kelompok esensialis, lebih mengutamakan atau memprioritaskan aspek nilai dan kultur dalam berdakwah. Di era kemerdekaan sampai dengan era pasca reformasi, polemik antara kedua model keberagaman itu masih tetap ada. Dalam masyarakat yang pluralistik saat ini diperlukan pengembangan kiat-kiat baru bagi para pendakwah dengan menyelaraskan dengan kemajuan teknologi dan modernitas. Penggunaan media massa dan internet dirasa sangat pas dalam menyebarkan dakwah yang lebih luas lagi. Artinya, metode seperti ini juga menandakan sama dengan para wali songo pada zaman dahulu menggunakan media tradisional. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.